Hari ini kita masuk di seri yang keempat, berbicara tentang Yesus adalah gembala yang baik. Sama-sama katakan dengan saya punya gembala yang baik. Namanya Yesus. Lihat kanan kirinya, bilang kamu gak usah takut lagi. Kamu punya gembala yang baik. Amin. Oh ya dong, kalau kita punya uang ratusan triliun, ratusan miliar di rekening, aman gak Bapak Ibu? Jiwa tenang gak? Adem. Kalau lihat muka cewek-cewek, ibu-ibu kayaknya, kapan ya? Kayaknya kayak mimpi di siang bolong ya. Dan saudara dan saya dijamin Tuhan. Kita punya gembala yang baik, namanya Yeshua HaMasiah, Yehoshua, Yahweh penyelamat, Tuhan penyelamat kita. Amin. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 12. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Yesus saudara dan Yesus saya, dia bukan Tuhan yang omdo. Dia sudah melakukan bagiannya. Dia beri nyawanya buat saudara dan saya. Nanti saya akan bahas Bapak Ibu Saudara. Ayat selanjutnya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Saudara, tanpa kehadiran Kristus dalam hidup saudara dan saya, maka sejatinya saudara dan saya akan terus senantiasa hidup di dalam kesesatan. Apa maksudnya kesesatan, Pastor? Yang pertama, pikiran saudara, tindakan saudara dan saya akan terus dikuasai dengan hal-hal negatif. Halo? Tanpa Yesus ada di dalam hidup saudara dan saya, dia gak tinggal dalam hati saudara dan saya. Even though we are a Christian, karena Kristen saudara tidak memberikan kita rasa aman. Yang membuat kita rasa aman adalah Dia sendiri, Yesus Kristus. Waktu saudara hanya bangga sebatas orang Kristen, sebatas pelayan Tuhan, sebatas jemaat Tuhan, maka percayalah saudara, belum membuat kita aman. Saya gak sedang berbicara tentang sorga dan neraka, karena itu sebuah kepastian dan janji Tuhan buat orang percaya. Tapi di dalam dunia ini, Yesus harus memberikan kita yang namanya comfort. Meskipun kadang-kadang kita dibawa di zona yang bukan comfort zone. Tapi saudara, Yesus ingin memberikan rasa aman, rasa nyaman di hati saudara dan saya. Sebagai gembala yang baik, Dia ingin menggembalakan kita. Without Jesus, pikiran kita, tindakan kita akan cenderung dikurung. Bahkan terjebak, terjelembab di hal-hal negatif. Sakit saya gak mungkin sembuh, masalah saya gak mungkin selesai. Saya ini orang yang sudah gagal, saya ini orang yang punya banyak hutang, usaha saya sudah bangkrut, mana mungkin balik kembali, rumah tangga saya sudah hancur, gak mungkin untuk pulih kembali, dan hal-hal negatif lainnya. Inilah kesesatan hidup orang percaya dalam cara berpikir dan tindakan apabila Yesus tidak tinggal dalam hidupmu dan hidupku. Apabila Yesus tidak menjadi gembalamu dan gembalaku. Halo saudara. Jadi saudara aman, saudara dan saya terjamin ketika saudara mau menjadi domba Kristus dan Kristus mau menjadi gembala saudara dan saya. Amin saudara. Tadi pagi saya bilang sama jemaat di sesi 1 bahwa kita harus berpindah saudara. Jangan hanya fokus dan puas sebagai as a Christian or a believer. Tapi saudara dan saya harus pindah saudara dari kekristenan menjadi orang yang berpihak ada di pihak Tuhan. Karena kalau saudara hanya sekedar Kristen, hanya sekedar pelayan Tuhan, hanya sekedar pendeta, hanya sekedar gembala, hanya sekedar umat Tuhan, saudara, kita akan sama seperti orang dunia. Kita akan ditaklukkan dengan masalah, kita akan ditaklukkan dengan pikiran negatif kita. Tapi waktu saudara dan saya deal dengan Tuhan, kita ada di pihaknya Tuhan. Percayalah, sebesar apapun masalah yang menghantam kita, kita zonanya sudah pindah. Dari zona orang Kristen biasa menjadi zona bersama dengan Tuhan. Kita berpihak kepada Tuhan, kita ada bersama dengan Tuhan, dan kita gak jauh-jauh dari Yesus. Karena sejatinya domba itu gak bisa jauh dari gembalanya. Makanya saya selalu ajarkan pengerja gereja ini,
Bersyukur kita melayani Tuhan sebagai dedikasi kita, sebagai pengabdian kita, bahwa Tuhan sudah baik, kita melayani. Tapi tidak cukup berhenti sampai di sana. Saudara harus jatuh cinta sama Yesus. Saudara harus mengasihi Yesus lebih dari apapun. Lebih dari jabatan kita, lebih dari nyawa kita, lebih dari harta kita, dan lebih dari apapun. Ini juga challenging buat saya, saudara. Tapi saya sudah katakan kepada Tuhan Yesus 2 minggu yang lalu. Saya udah bilang di pagi atau di sore, Engkau boleh ambil segalanya Tuhan. Engkau boleh ambil segalanya Bapa. Dari hidupku, istriku kah, anakku kah, kesehatanku kah, asal satu yang aku gak izinin Engkau ambil. Jangan pisahkan aku dengan Yesus. Ini nilai yang sorga berikan lewat pendetamu untuk saya bagikan kepada jemaat. Waktu saudara dan saya unite dengan Yesus, saudara trust the Bible. Gak usah minta berkat. Berkat itu yang cari kamu. Gak usah cari kesembuhan. Saudara pasti sembuh. Gak usah minta promosi. Karena itu janji Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kita beda dengan orang dunia. Orang dunia bangun pagi, pulang malam cari berkat. Padahal firman berkata, saudara, Tuhan memberkati orang yang dicintainya ketika dia tidur. Bukan berarti kita tidur, Bapak Ibu Saudara. We do our part. Dan kita tunggu waktunya Tuhan. Dia akan melakukan bagiannya. Mengangkat kita, promosikan kita, membuat hidup kita diberkati, diberikan kesehatan, dan hal baik lainnya. Saudara, kalau tanpa Yesus, pikiran kita akan liar. Utang gue gak bisa lunas. Tahun depan gue akan pensiun. Gue harus kasih makan apa anak bini gue. Hari ini pendapatan gaji gak cukup. Biaya makin tinggi. Bahkan ada uang ini, potong ini, makin gak cukup. Akhirnya kita punya pikiran-pikiran liar, saudara. Saya udah pergi ke KKR pendeta A, B, C, D, F, kok gak sembuh-sembuh. Coba kalau saudara ada di pihaknya Yesus, saudara. Saudara willing, agree with all His word, with all His command. Trust the Bible. Kita gak akan dikecewakan. We never feel disappointed. Nggak akan. Kita tinggalin tuh area sana. Sama-sama katakan dengan saya mau belajar untuk meninggalkan area kekristenan biasa. Kita harus unite sama Yesus, saudara. Kalau kita dipilih sebagai as a Christian sama Roh Kudus, praise the Lord. It's not enough. Saudara dan saya harus dekat sama Tuhan. Saudara, saya melayani separuh hidup saya untuk melayani Tuhan. Saya melihat banyak pelayan Tuhan pendeta depresi, stres, mau bunuh diri, rumah tangganya berantakan, cerai, narkoba berat, dan lain sebagainya. Kok bisa ya Pak? Ya bisa, karena dia hanya melayani, dia gak unite sama Yesus. Kalau dia unite sama Yesus, saudara percayalah, hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripadanya keselamatanku datang. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan. Makanya saudara gak aneh ngelihat pendeta gebugin lakinya, gebugin bininya, gak aneh saudara. Karena orang yang jauh dari Yesus itu tindakannya negatif, pikirannya negatif. Dan yang kedua saudara, tanpa Yesus di dalam kehidupan kita, kesesatan yang kedua adalah iblis akan membohongin kita dengan fakta-fakta otentik. Gaji gak cukup, hutang banyak, bunganya banyak, gak bisa bayar, sakit-sakitan terus. Biaya anak bagaimana? Saya udah ditinggal suami Pak. Saya single parents Pak. Anak saya sakit Pak. Saya udah bawa ke dokter, udah berobat ratusan juta. Dan iblis akan terus memprovokasi pikiran dan iman kita. Supaya kita pada akhirnya mempersalahkan Tuhan. Mempertanyakan Tuhan. Tuhan ada gak sih? Tuhan becus gak sih? Padahal dia ada 1 kali 24 jam. Buat dirimu dan diriku dan buat gereja ini. Saya putuskan dari 2 minggu yang lalu, Tuhan, saya tahu Tuhan ada di pihak saya. Pertanyaannya adalah, apakah saya ada di pihaknya Tuhan? Sejak 2 minggu yang lalu saya belajar saudara. Mulai hari ini saya mau belajar ada di pihaknya Tuhan. Saya tahu saya punya tagihan di sana. Saya tahu kadang saya suka sakit di sana. Saya tahu kadang gereja butuh dana di sana. Tapi aku gak mau agree sama yang di sana. Aku mau agree sama yang di sini. Sama Tuhan. Aku mau ada di pihaknya Tuhan.
Apa yang Tuhan katakan, itu yang saya agree-kan. Kalau Tuhan bilang, jangan takut Verona, aku jalan di depan kamu. Yes, aku setuju sama Tuhan. Aku gak perlu takut sama yang di sana. Meskipun yang di sana masih bayar, utang lo bayar. Woi, jangan ngumpat. Iya dong, kalau orang lagi utang kan galak ya saudara ya. Kalau minjem utang pasti Yakobus, kumisnya bagus deh, ganteng deh. Padahal dia gak punya kumis, dikarang-karang tuh cerita. Hanya demi cair. Bener gak? Si Erni kalau senyum tuh kayak matahari deh. Aduh, ngomong-ngomong boleh pinjam 100? Gitu. Orang kalau mau minjem duit atau mau minjem sesuatu, baik atau jahat saudara? Baik. Dipuji-puji gak yang mau kita pinjam? Pasti kan, udah hebat ya sekarang ya, udah ngalor ngidul dulu, baru ditikam akhirnya. Jadi begini si Koko mau sekolah, belum ada 30 juta gak? Asik kan? Saudara, kalau gereja ini nggak sama Yesus, gereja ini akan disesatkan saudara. Dengan fakta-fakta yang ada. Lo emang lagi susah. Dolar hampir 16.300 saudara. Buat sebagian orang teriak, buat saya bersyukur. Karena tiap bulan saya dibayar dolar. Dari mana? Mau tahu aja urusan kita. Kepo aja. Kalau kata Pastor William, persahabatan itu kayak kepompong. Kadang kepo, kadang rempong. Pastor William, pergi berempat, pulang berempat ya. Dia lagi liburan saudara. Oke Pastor Lilis, kunci rapat-rapat. Jangan sentuh-sentuh saya lagi puasa. Haleluya. Kalau masih masa tengking dalam nama Yesus Pastor Lilis. Bagaimana kalau saya khotbahnya ke Pastor Lilis saja, yang lain gak usah. Saudara terkasih dalam Tuhan, dolar sudah hampir 16.300. Hutang kita makin gak jelas saudara. Banyak potongan ini, potongan itu akan dijadikan bahan fakta untuk saudara dan saya. Di mana-mana susah. Tapi saya mau bilang ya saudara ya, di tengah badai sekalipun, Yesus bangun dari badai tersebut dan dia bilang, badai diam tenang. Dan barang itu taat sama Yesus. Sampai 12 murid Yesus bilang gini, gila ini orang siapa? Sampai badai taat. Mereka gak tahu, He is Alpha and Omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Makanya saudara kalau lagi punya hutang, lagi punya masalah, jangan suka teriak-teriak kayak orang gak punya pengharapan. Muka ditekuk gitu. Pak Eko main bulu tangkis tuh, diam loh. Ngapain? Kalau dulu Yesus pernah tolong kita, gak mungkin hari ini dia gak tolong kita. Amin. Kalau dulu dia pernah sembuhin kita, gak mungkin hari ini dia biarin kita sakit ya. Oh biar mampu sekalian. Itu bukan Yesus bos, itu tetangga kita kali. Ya kan Bu Au? Kalau dulu Yesus tolong suamimu, hari ini dan selamanya dia juga akan tolong suami kita. Kalau dulu Yesus tolong pekerjaan suami kita, hari ini dan sampai selama-lamanya dia tetap gembala yang baik. Terus tolong. Masalahnya, we are not willing. Kita gak sepakat sama Yesus. Ayo Bapak Ibu, saya sebagai pendeta pembina di gereja ini, mewakili gembala sidang gereja ini. Ayo kita sama-sama yuk. Saya punya beban sama seperti Musa. Saudara perlu tahu ya, panggilan pendeta saudara ini bukan untuk menginjil orang yang non-Kristen. Aku dipanggil Tuhan dari 20 tahun yang lalu untuk orang Kristen. Karena banyak orang Kristen kecewa sama Tuhan dan gereja. Apalagi sama hamba Tuhan. Banyak yang kecewa. Secara etiknya hancur, secara moralnya hancur-hancuran. Makanya Tuhan siapkan pendeta saudara ini. Saya gak lagi banggain diri saya. Saya takut Tuhan, saya jaga hidup saya di mata Tuhan. Walaupun ada perempuan yang saya bilang, lo gue sorry ya. Oh iya, benar. Pernah gak lo lagi doain orang, ribuan orang, atas isi, bawah isi. Pas saya lagi doa tumpang tangan tuh, dia begini sendiri.
Saya bilang, ada apa? Saya bilang, Yesus, cabut nyawa dia apa cabut saya? Saya jaga saudara. Bukan hanya karena saya takut istri saya. Saya bukan suami DKI. Dibawa ke tiak istri, bukan. Saya takut Tuhan. Yang kedua, saya punya istri. 3, saya punya anak. Yang keempat, aku punya kalian. Kira-kira kalian malu gak kalau bapak rohani kalian, bapak kalian kerjanya minum mabuk di pinggir pos Gojek. Tiap malam pulang jam 12, pulangkan saja. Ma, buka pintu, Ma. Malu gak? Malu. Itu bapak lo ya? Oh bukan, orang gila. Malu saudara. Itu yang membuat saya tetap standing with him. Berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Saya gak mau kecewain Yesus, tapi saya juga gak mau kecewain saudara. Karena saudara itu datang karena Roh Kudus. Ditarik Roh Kudus, dibawa Roh Kudus ke tempat ini, dipercayakan untuk dibina. Makanya saya gak mau saudara jauh-jauh dari Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya gak boleh jauh-jauh dari Tuhan. Saya harus dekat sama Tuhan. Soalnya kanan kirinya, makanya minggu ke gereja. Tiap minggu katanya Satrio. Saudara, kalau kita nggak ada Yesus, kita pasti sesat. Sesat dalam berpikir, sesat ditipu setan. Oh memang kamu kandungannya susah punya anak, sakit kamu mungkin gak sembuh-sembuh. Iblis akan terus gaungkan itu di telinga kita. Oh sampai mati kamu jadi Gojek terus. Kamu gak punya bakat untuk jadi orang kaya. Dari muka raut wajahmu dan bau badanmu tuh bau orang miskin. Iblis akan ngomong terus kayak begitu. Memang dari potonganmu tuh potongan janda, gak cocok kamu nikah lagi. Kamu berdiri di depan mall atrium 1x24 jam, kucing yang godain. Loh, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Semangat opa, opa pasti sembuh. Opanya bilang sama anak itu, pendeta aja lucu kayak tukang sulap. Tadi pagi saya dibilang kayak tukang lawak, sekarang kayak tukang sulap. Oleh karena itu saudara, Yesus memproklamirkan dirinya buat JCC, buat kita semua. I am your good shepherd. Akulah gembalamu yang baik. Waktu kita jatuh, diangkat kita. Waktu kita jatuh dalam kesalahan, Tuhan cuma bilang, jangan lakukan itu lagi. I will forgive you. Aku ampuni kamu. Tapi jangan lakukan lagi saudara. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus sebagai gembala yang baik, yang pertama dia telah memberikan nyawanya bagi kita. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus sudah mati buat saya. Belum semua, Yesus sudah mati buat saya. Yesus sudah mati buat keluarga saya. Yesus sudah mati buat masa depan saya. Yesus sudah mati buat karir saya. Dan Yesus sudah mati untuk seluruh aspek kehidupan saya. Saudara, kalau saudara baca materi ini baik-baik, saudara harusnya secure. Harusnya saudara dan saya aman. Kenapa aman? Dia udah mati buat kita. Apa yang gak mungkin dia gak buat kita? Nonsense saudara. Itu omong kosong setan. Itu pikiran negatif liar kita yang gak tahu kemana aut-autan. Dia pasti tolong kita. Kalau nyawanya dia udah kasih saudara dan saya, masa sih utang kita dia gak tolong? Masa sih sakit kita dia gak sembuhkan? Masa sih rumah tangga kita dia gak pulihkan? Masa sih pekerjaan suami kita gak diberkati? Masa sih dagangan kita begitu-begitu aja? Nonsense saudara. Yesus pasti bertindak, memberkati kita, menolong kita, mengangkat kita. Karena Yesus juga mau dipermuliakan lewat apa yang kita miliki. Harta, kedudukan, jabatan, tahta, dan lain sebagainya. Jadi buat saya sorry kalau ada orang Kristen punya masalah bunuh diri. It's so very stupid. Dia gak kenal ini saudara. Mari kita baca ayatnya saudara. Akulah gembala yang baik, kata Yohanes 10 ayat 11. Gembala yang baik memberikan, I gave my life to you. And I was dead for you. Dia udah mati buat kita. Makanya
Pak saya ini orang berdosa, enough. Dia udah mati buat kita. Pak saya nggak layak, enough. Dia udah mati buat saudara dan saya. Bapak, ibu, suami, istri jangan ribut hanya gara-gara nggak punya uang. Jangan ribut hanya gara-gara utang. Jangan ribut gara-gara hanya ekonomi kita lagi turun. Dia udah mati buat kita. Jadi nggak mungkin Tuhan nggak pulihin ekonomi kita, itu nggak mungkin. Biarin pecah-pecah nih mimbar. Kolektor double buat beli mimbar. Kata jemaat, lo yang patahin, lo yang gebrak, kita yang ditodong. Ci, kalau ini waktu kayak petinju dong, 15 menit lagi. Gini-gini dong. Gini-gini kan biar seru ya. Tinggal saya tepokin, oh orang gila. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus sudah mati buat saya. Aman loh saudara. Aman. Saudara gini ya, kalau saudara lagi ditekan sama masalah, depan mentok, kanan mentok, belakang mentok, atas mentok, semuanya mentok. Kan mulai timbul rasa takut, betul? Khawatir, bimbang, cemas, ragu, hal-hal buruk lainnya. Saudara gak usah melakukan banyak gaya dan banyak hal. We just say, Tuhan kau udah mati buat saya. Aku percaya engkau pasti tolong. Gak ada perkara yang lebih dahsyat selain engkau menyerahkan nyawa buat manusia. Ini masalah fana saudara. Yang masalah kekekalan saja Yesus beresin. Gak mungkin yang fana tuh aduh. Ya Bapak gak ngerasain sih, kan saya udah ngomong di tempat ini. Ya Bapak gak ngerasain, saya ini punya utang. Gue juga punya utang 8 kartu kredit. Itu bunganya aja ratusan juta. Saya bilang Tuhan, I'm so sorry, forgive me. Kalau saya salah dalam menggunakan uang. Tapi bukan untuk party kok. Percaya deh, saya gak ke night club. Percaya, saya gak ke Cheng It. Saya gak ke Emporium Tuhan, saya gak ke Klasik Hotel, enggak. Saya gak ke bunker, enggak. Emang buat hidup salah aja. Tolong bayarin Tuhan. Tuhan cuma bilang sama saya, hadapi semua bank, jangan lari. Bilang kamu gak mampu, bilang kamu gak sanggup. Karena aku yang akan sanggup menyelesaikannya. Saya bilang sama istri, memang kalau tepuk tangan orang banyak hutang begitu. Antara berani atau gak berani. Tepuk tangannya kayak begini. Itu kan dia pendeta imannya gede, nah gue lah kan udah gak ada pendeta di sini kalau ngomong hutang. Bersyukur kalau disamperin sama Ambon model begini debt kolektornya. Usi bisa bayar utangnya. Coba kalau Ambon yang gak model kayak begini, waduh. Mau bayar atau mau nikah dengan saya? Lucu ya om, pendetanya kayak Mongol ya om. Ketawa aja om biar sehat om. Kan ada lagunya, hati yang gembira adalah obat. Yang kan nggak boleh, yang manjur nggak boleh. Nggak ada suruhan dari saya. Makanya om, mau tetap sehat undang saya aja om. Undang untuk ngelawak maksudnya. Yang kedua, Yesus sebagai gembala yang baik. Dia kenal hidup kita, sama-sama katakan dengan saya, Yesus tahu siapa gua. Ngomong aja lemes. Emang berat emang kalau khotbah di depan orang yang banyak utang nih. Berat. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus kenal saya. Colek kanan kirinya, dia kenal lu tuh. Lu jangan macem-macem makanya. Yesus kenal saudara dan saya. Waktu saudara lagi ngambek, waktu saudara lagi bete, waktu saudara lagi rajin, dia kenal kita. Dia kenal saudara dan saya. Tabiat kita yang kalau ngelihat Amoy, buset. Dia kenal tuh, dia kenal. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas di Yohanes 10 ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yesus kenal saudara dan saya. Ya dong. Gue sih tahu kalau Budi mah awal-awal bulan duitnya banyak, kalau akhir tahun udah sengap-sengap dia. Yesus tahu loh itu.
Betul nggak Pak Budi? He knows you so much, so clearly. He know who you are. Dia tahu. Tuhan kenal Elta nggak? Kenal dia mah. Ngambeknya juga saya tahu. BT-nya dia juga kita tahu. Kenal Esther nggak? Apalagi. Kalau jantungnya udah berdebar, Pak jantung Pak, Pak jantung Pak, Pak jantung Pak, tolong Pak doain Pak. Kenal, kamu aja kenal apalagi aku. Benar nggak? Yesus kenal. Sama yang barusan batuk juga dia kenal. Yang kenal itu. Ada suara orangnya nggak nampak saudara. Sama Pak Eko Yesus juga kenal. Paling malaikat itu Tuhan yang masuk Pak Eko. Kenal Pak. Dia kenal kita. Tuhan mengenal langkah orang benar. Makanya saudara, sebagai gembala yang baik, Dia tidak mungkin melupakan kita. Dia kenal. Kalau kita kan beda ya saudara. Baru kayak dikit, baru pakai ban pinggang hurufnya V, Verona gitu kan. Bukan Valentino. Baru punya bintang 3 sedikit, ditegur saudara. Siapa ya? Saya gak kenal ya. Orang gila di lampu merah ya. Tapi Yesus gak gitu. Saudara mau susah, saudara mau diberkati, saudara mau lagi berkelimpahan, saudara lagi sakit. I know who you are. Well, aku kenal kamu dengan baik. Aku kenal engkau Cime. Kenal baik. Karena dia gembala yang baik. Dan yang terakhir saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus sebagai gembala yang baik, dia melindungi kita. Dia cover kita saudara. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dilindungi. Colek kanan kirinya bilang, hidup kamu juga dilindungi. Amin. Makanya jadi orang Kristen kalau lagi direndahin orang, kalau lagi dijelekin orang, kalau lagi diomongin orang, direkayasa yang busuk, jangan lekas-lekas bereaksi. Jangan lekas-lekas balas. Jangan punya spirit of celebrity. Baru dicolek dikit marah, baru dicolek dikit marah, baru dipepet sedikit, bangsat. Berani-beranian lo mepet gue. Itu bukan domba, anjing saudara. Kalau domba tuh gak punya kemampuan untuk melawan. Itu singa saudara. Kita ini domba, bukan serigala. Sama-sama katakan dengan saya ini domba. Yesus gembalanya. Kamu ini domba, bukan serigala. Walaupun kadang-kadang suka gonggong. Tuhan itu lindungin kita kali ya. Tuhan lindungi anak-anakmu. Uang sekolahnya, uang masa depannya. Tapi pas udah janda, dia lindungin. Dia lindungin. Waktu almarhum mami saya pensiun, ditinggal mati oleh almarhum papi saya. Dia bingung bagaimana cara menghidupi saya dan ketiga saudara saya. Saudara tahu, tanpa meminta-minta almarhum mami saya, seorang janda ini, Tuhan bertanggung jawab. Dia praktekkan firman-Nya, dia genapi firman-Nya. Aku memperhatikan janda dan anak yatim. Minggu depan saya akan sewa security pasar baru. 1 orang 1. Kalau nggak ada yang tepuk tangan strum. Orang udah khotbah teriak-teriak, ada amin. Ini pendetamu nih, bukan tukang sate di Senayan. Gila nonton bola aja di Senayan. Nathan Soaon, Tom Haye. Giliran si Verona yang khotbah ngomong udah teriak-teriak begini. Kenapa lu orang mau dipotong besok? Diem lagi. Vira aja udah dapat nomor antrian potong santai. Maksudnya terima daging bukan dipotong ya. Bukan digorok lu nya Fir. Ini jemaat yang baru datang kaget-kaget, pendeta rada-rada ya.
Apa dia aja kita persembahkan ya? Mau digorok mau dibakar kayak sampah terserah deh. Yohanes 10 ayat 18a dikatakan demikian, tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi saudara, orang itu gak bisa rekayasakan yang jahat tentang kita tanpa Tuhan izinkan. Orang mau nyantet kita, biar mati lo, gue santet lo, dukun gue hebat nih, dari dalam gunung dia keluar, terserah. Mau dari dalam gunung, mau dari lubang upil, terserah. Terserah lo keluar dari lubang apa, terserah. Yang penting Yesus berkata dengan jelas, tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku. Ini yang ketawa-ketawa gue tahu nih. Saya ngomong lubang upil, pasti habis ngupil meper di bangku kan? Sambil gini-gini, dibuat pulung-pulung. Kan jemaat kalau lagi males denger pendeta khotbah gitu, habis korek-korek, santai, tengok kanan, tengok kiri, lihat ada spy gak, kalau gak ada mulai dipulung-pulung dikit. Kalau nggak dia jijik, dia makan kayak permen. Kalau dia jijik, dia ditempelin di situ. Tinggal pengerja, Pak, apa nada tai cicak nempel? Aduh, gimana Om? Mau ngundang nggak? Murah Om. Tetap lo di prospek lo. Hendra nggak ada sini. Aduh, hidup kita itu dilindungi Tuhan, saudara. Jangan balas. Pak Budi tenang, Pak Yanwar tenang, Kak Elta tenang, Usi tenang, Bu Esther tenang. Sama-sama bilang sama saya tenang. Opung, jangan garuk-garuk leher, bilang tenang. Jangan begini-begini aja, pendeta khotbah gini-gini aja. Udah kayak kucing saudara, ngelus-ngelus sendiri-sendiri. Pokoknya sih saya khotbah mah polos-polos aja, karena kan saya anggap kita keluarga ya saudara ya. Kalau kecewa-kecewa saya pindahin ke Oikos lantai 4. Saya kecewa sama Verona khotbah gitu, silakan pindah ke. Kalau nggak ke Suyo sebelah kanan. Yesus itu lindungin kita. Kalea, Yesus lindungin. Kak Elta yang di Manado, Tuhan lindungi. Usi yang di Papua, Tuhan lindungi. Amin. Leo, your parents yang di Makassar, Tuhan lindungin. Tuhan lindungin. Dia adalah shield, our shield, dia pelindung kita. Betul kan Bu Koni? Bu Koni di Jakarta, Mario di Australia. Sebagai orang tua kita terbatas. Betul kan? Tapi karena ada doa orang percaya, dia gembala yang baik, dilindungi. Dilindungi. Dari segala mara bahaya, pergaulan yang buruk, Tuhan lindungi. Makanya yang membuat saya kena pukulan telak oleh perkataan istri saya. Dulu pernah ngajar sama dia tuh. Ada gak sih? Cek ombak dulu. Salah ngomong nih repot ntar malam nih. Satu tidur ke barat, satu ke selatan. Kalau mau dicolek-colek kan, Mi apaan sih? Mi apaan? Enggak, papi mau bilang ada duit 100 juta. Nah bilang dong dari tadi. Bukan bini gue aja, semua perempuan gitu ya, kecuali 2 tante ini ya. Enggak ya. Itu statementnya istri saya waktu nikah 9 tahun yang lalu. Papi, saya udah serahkan papi ke dalam tangan Tuhan. Papi Tuhan yang lindungi. Papi mau selingkuh kek, papi mau masuk perempuan kek, di situ ada Yesus. Aduh, gue takut kan. Gue main bawa masuk perempuan ke kamar hotel ya kan. Dia kan gak tahu misalnya di Surabaya gitu. Begitu saya balik begini, Lisa, saya Yesus. Mati gua. Udah semangat-semangat check in gitu kan di hotel. Ayo Lis. Abang udah gak tahan Lis. Udah tidur ganti baju begitu. Lis, saya Yesus Fer. Mati, Tuhan ampun. Makanya istri saya gak pernah cemburu. Karena saya udah diserahin ke Tuhan. Kadang-kadang kalau saya lagi ada banyak berkat, saya bilang, saya sogok, bisa gak tuh doanya itu dicabut, ganti. Gitu Bu. Amin Bu. Doanya sekarang gitu sama suami. Pak, Mama serahkan Bapak ke tangan Tuhan. Apapun yang Papa lakukan, itu Yesus di situ.
Tuh Pastor Verona udah pernah tuh. Siapa yang diberkati? Yesus gembala kita yang baik, amin. Baik, dia lindungin kita, dia mati buat kita, dan dia selalu jaga kita. Amin untuk firman Tuhan.